Ya, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakhri dari kelas TI 2019B. NIM saya sebagai berikut. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek saya mengenai simulasi jaringan di perusahaan atau instansi, atau lebih tepatnya simulasi jaringan di SMAN 1 Sidomulyo. Sebelum saya masuk ke simulasi Cisco Packet Tracer, saya akan membacakan studi kasus SMAN 1 Sidomulyo terlebih dahulu. SMAN 1 Sidomulyo memiliki kelas jurusan IPA dan IPS yang masing-masing terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. SMAN 1 Sidomulyo memiliki lahan yang terbatas. Oleh karena itu, konstruksi bangunan SMAN 1 Sidomulyo dibangun sebanyak 3 lantai. SMAN 1 Sidomulyo tengah merencanakan konstruksi jaringan pada setiap lantai. Lantai 1 merupakan lantai inti segala keperluan sekolah seperti lab komputer, kantor guru, perpustakaan, kantin, dan lain-lain. Ruang lab komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lab 1, lab 2, dan ruang server. Pihak sekolah berencana membuat web SMAN 1 Sidomulyo dan juga server yang digunakan khusus untuk menampung data-data sekolah. Di lab komputer tidak akan disediakan jaringan Wi-Fi. Semua murni jaringan berkabel, karena fokus utama pihak sekolah pada lab komputer yaitu menyediakan sejumlah komputer dan periferal jaringan kabelnya saja demi memangkas anggaran. Kelas 10 dan kelas 11 berada di lantai 2, sedangkan kelas 12 berada di lantai 3. Setiap kelas akan mendapatkan satu kabel RJ45 khusus untuk guru yang sedang mengajar. Fungsinya untuk memudahkan setiap pengajar mengakses dan mengentri data seperti data nilai, data absen, dan lain-lain ke dalam server berkas sekolah yang ada di lab komputer melalui laptop. Setiap kelas tidak dipasangkan Wi-Fi demi menjaga kelancaran dan kekondusifan peserta didik yang sedang belajar. Tujuannya agar tidak sembarangan mengakses Wi-Fi di saat jam pelajaran berlangsung. Tidak perlu khawatir, karena sekolah juga akan menyediakan Wi-Fi di kantin, perpustakaan, dan aula lantai 3 untuk digunakan semua warga SMAN 1 Sidomulyo. Di kantor guru juga dipasangkan demikian, khusus untuk tenaga pengajar. Jaringan Wi-Fi juga dipasangkan di ruang administrasi dan ruang OSIS. Kedua ruangan tersebut berada di lantai 2. Studi kasus selesai. Sekarang saya akan tunjukkan hasil proyek simulasi jaringan saya di Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah skema jaringan SMAN 1 Sidomulyo. Kita mulai dari jaringan lab komputer terlebih dahulu. Pada jaringan lab komputer dibutuhkan sebanyak 12 buah PC untuk lab 1, 10 buah PC untuk lab 2, dan 3 buah server untuk ruang server. Semua konfigurasi IP di lab komputer semua diset secara manual tanpa membutuhkan DHCP server. Sekarang kita coba masuk ke IP konfigurasi user PC 1. Untuk IP address-nya saya set dengan 201.110.98. Untuk user PC 1. Subnet mask untuk seluruh jaringan lab komputer saya isi dengan 255.192.
Untuk gateway-nya sendiri saya set dengan 201.110.98.30 khusus untuk lab 1. Lanjut ke user PC 13. Untuk IP address-nya saya set dengan 201.110.98.66. Untuk gateway dari lab 2 saya isi dengan akhiran 85. Begitu pula dengan IP konfigurasi user PC yang lain. Kemudian kita beralih ke ruang server. Saya isikan IP address server web dengan 201.110.98.129. Lalu untuk IP gateway semua server di ruang server saya isi dengan 201.110.98.140. Untuk HTML kodenya sudah saya persiapkan sebelumnya. Kita hanya perlu mengaksesnya saja. Lanjut ke server berkas sekolah atau server FTP. Untuk IP address-nya saya set dengan 201.110.98.130 dan yang terakhir server DNS dengan IP 201.110.98.131. Semua device sudah saya set DNS servernya sesuai dengan IP address DNS server yang nantinya bisa kita gunakan untuk meresolve domain. Selanjutnya kita menuju ke jaringan kantin. Untuk jaringan kantin hanya terdapat wireless dengan DHCP server. IP konfigurasi DHCP server jaringan kantin yaitu 212.120.98.99 dengan subnet mask yaitu /24. Lalu gateway dari jaringan kantin yaitu 212.120.98.100. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP yaitu sebanyak 40 buah IP. Dengan start IP address-nya kita mulai dari 0. SSID access point kantin saya isi dengan kantin WiFi dengan password 1-8 dengan menggunakan autentikasi WPA2 PSK. Lanjut ke jaringan kantor. Terdapat 6 buah komputer kantor dan 1 access point yang keduanya terhubung ke switch. Tidak lupa dengan DHCP servernya. IP konfigurasi DHCP server jaringan kantor saya set dengan 204.129.98.61 dengan /24. Dengan gateway IP yaitu 204.129.98.62. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP kantor yaitu sebanyak 60 buah IP. Dengan start IP address dimulai dari 0. SSID access point kantor guru saya isi dengan kantor WiFi dengan password 1-0
dengan menggunakan autentikasi WPA2 PSK. Kemudian jaringan perpustakaan. Sama seperti jaringan kantor, hanya saja komputer yang digunakan sebanyak 5 buah. Untuk IP konfigurasinya, DHCP jaringan perpus memiliki IP 203.82.98.99 dengan subnet mask yaitu /24, 203.82.98.100. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP perpus yaitu sebanyak 40 buah IP dengan start IP address dimulai dari 0. SSID access point perpustakaan saya isi dengan perpus dengan password 1-8 dengan menggunakan autentikasi WPA PSK. Setelah itu kita beralih ke jaringan lantai 2. Untuk jaringan lantai 2 saya bagi routernya menjadi 2, yaitu lantai 2 router 1 dan lantai 2 router 2. Dengan router yang terbagi menjadi 2, maka jalur komunikasi menuju router lantai 3 menjadi lebih aman tanpa perlu khawatir jika sewaktu-waktu router lantai 2 mengalami gangguan. Kelas 10 dan ruang administrasi terhubung pada jaringan lantai 2 router 1. Untuk IP konfigurasi DHCP server kelas 10 semua jurusan yaitu 205.101.98.19 dengan subnet mask 25. IP gateway-nya yaitu 205.101.98.20. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP server kelas 10 yaitu sebanyak 10 buah IP dengan start IP address dimulai dari 0. Untuk IP konfigurasi DHCP server ruang administrasi saya set dengan 205.101.98.179 dengan gateway 205.101.98.180. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP server ruang administrasi yaitu sebanyak 30 buah IP dengan start IP address dimulai dari 130. SSID access point ruang administrasi saya isi dengan lantai 2 administrasi dengan password 1-0 dengan menggunakan autentikasi WPA2 PSK. Kelas 11 dan ruang OSIS terhubung pada jaringan lantai 2 router 2. Untuk IP konfigurasi DHCP server kelas 11 semua jurusan yaitu
206.102.98.19 dengan subnet mask yaitu /25. IP gateway-nya yaitu 206.102.98.20. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP server kelas 11 yaitu sebanyak 10 buah IP dengan start IP address dimulai dari 0. Untuk IP konfigurasi DHCP server ruang OSIS, saya set IP-nya dengan 206.102.98.149 dengan gateway 206.102.98.150. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP server ruang OSIS yaitu sebanyak 40 buah IP dengan start IP address dimulai dari 130. SSID access point ruang OSIS saya isi dengan OSIS_Wi-Fi dengan password 1-8 ABC dengan menggunakan autentikasi WPA2 PSK. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan lantai 3. Ruangan yang tersambung dengan router lantai 3 antara lain kelas 12 semua jurusan dan aula. IP konfigurasi DHCP servernya untuk kelas 12 semua jurusan yaitu 208.135.98.19 dengan subnet mask yaitu /25. IP gateway-nya yaitu 208.135.98.20. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP server kelas 12 yaitu sebanyak 10 buah IP dengan start IP address dimulai dari 0. Lanjut ke aula. IP konfigurasi DHCP servernya yaitu 208.135.98.179 dengan gateway 208.135.98.180. Maksimum IP yang disediakan oleh DHCP server aula yaitu sebanyak 50 buah IP dengan start IP address dimulai dari 130. SSID access point aula saya isi dengan lantai 3 aula dengan password 1-0 dengan menggunakan autentikasi WPA PSK. Berikutnya saya akan menunjukkan IP routing pada tiap-tiap router yang tersambung. Router lab komputer tersambung menuju ke router perpustakaan dengan IP routing 195.12.98.0. Router lab komputer juga tersambung menuju ke router kantor guru dengan IP routing 194.12.98.0. Router lab komputer juga tersambung menuju ke router kantin dengan IP routing 193.12.98.0. Kemudian router kantin
tersambung menuju ke router kantor guru dengan IP routing yaitu 193.11.98.0. Lanjut ke router kantor guru. Router kantor guru tersambung menuju ke router perpustakaan dengan IP routing 195.13.98.0. Router kantor guru juga tersambung menuju ke lantai 2 router 2 dengan IP routing 196.14.98.0. Kemudian router perpustakaan tersambung menuju ke lantai 2 router 1 dengan IP routing yaitu 195.14.98.0. Router lantai 3 tersambung menuju ke lantai 2 router 1 dengan IP routing yaitu 195.14.98.0. Kemudian yang terakhir, router lantai 3 tersambung menuju ke lantai 2 router 2 dengan IP routing yaitu 195.15.98.0. Berikutnya saya akan melakukan simulasi percobaan. Kita akan coba akses situs web sekolah pada komputer Perpus 4. Pertama-tama saya isikan nama domain web servernya terlebih dahulu. Kita isikan domain web servernya dengan sman1-sidomulyo.school.id dengan IP address web server yaitu 201.110.98.129. Setelah selesai kita set, kemudian kita akan masuk ke komputer Perpus 4. Kita masuk ke web browser. Lalu kita isikan kolom addressnya dengan nama domain yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, sudah berhasil muncul. Kemudian saya akan coba mengirimkan file laporan strip nilai.txt dari kelas 11 IPA B menuju ke server data sekolah. Pertama-tama kita perlu mendaftarkan nama domain server berkas sekolah melalui DNS server. Kita isikan nama domainnya dengan data.sman1-sidomulyo.school.id dengan IP address yaitu 201.110.98.130. Setelah selesai, kita beralih ke server berkas sekolah atau server FTP. Di sini kita akan set terlebih dahulu username dan password server FTP-nya. Kita isikan username-nya dengan pegawai 01 dengan password 12345. Lalu kita beri full access. Kemudian kita juga tambahkan username-nya dengan pegawai 02 dengan password yaitu QWERTY. Sama seperti pegawai 01, kita beri full access. Setelah selesai, sekarang kita masuk ke device 11 IPA B. Kemudian kita coba buat file teks dengan nama laporan strip nilai.txt. Kita bisa isikan teks filenya terserah yang kita mau.
Kemudian kita masuk ke command prompt. Untuk memastikan bahwa jalur komunikasi dari kelas 11 menuju server FTP sudah benar-benar terhubung, kita coba ping data.sman1-sidomulyo.school.id. Setelah terhubung, sekarang kita coba masuk ke server berkas sekolah dengan mengetikkan FTP data.sman1-sidomulyo.school.id. Lalu kita masukkan username-nya dengan pegawai 01 dengan password 12345. Dari sini kita sudah bisa masuk ke server FTP atau server berkas sekolah. Kita bisa lihat isi data-data sekolah dengan mengetikkan dir. Karena kita ingin file laporan nilai.txt diunggah menuju server FTP, kita cukup mengetikkan perintah put laporan strip nilai.txt. Kita bisa tahu apakah filenya sudah berhasil terupload atau tidak dengan cara memeriksa kembali direktori servernya. Nah, sudah terlihat filenya sudah tersimpan di server berkas sekolah. Kemudian saya juga ingin file laporan strip nilai.txt diunduh oleh tenaga pengajar lainnya di PC kantor 1 dengan cara sebagai berikut. Sama seperti cara sebelumnya, kita coba ping dari PC kantor 1 menuju ke server FTP untuk memastikan bahwa jalur komunikasinya sudah terhubung. Setelah itu kita masuk ke FTP server. Kita isikan username-nya dengan pegawai 02 dengan password QWERTY. Setelah berhasil masuk ke FTP servernya, kita lihat isi direktori server berkas sekolah terlebih dahulu. Jika pengiriman laporan strip nilai.txt sebelumnya sudah berhasil terupload dan sudah tersedia di direktori FTP server, maka kita hanya perlu mengunduhnya dengan mengetikkan perintah get laporan strip nilai.txt. Kemudian kita ketikkan perintah quit untuk logout dari server FTP. Sekarang kita periksa apakah PC kantor 1 sudah berhasil menerima file laporan strip nilai.txt atau tidak dengan cara mengetikkan perintah dir untuk mengetahui isi direktori PC kantor 1. Nah, kita bisa lihat filenya sudah berhasil tersimpan di PC kantor 1. Sampai jumpa. Assalamualaikum.